Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharani, nomor absen 30 dari kelas 12-1 yang sebelumnya kelas 11-1. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang materi sosiologi di semester 3. Tak usah berlama-lama, mari kita simak videonya. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam mata pelajaran sosiologi, yaitu permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan memahami bagaimana pengelompokan sosial dapat mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Mari kita mulai pembelajaran dengan semangat untuk memahami lebih dalam tentang masyarakat kita. Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial adalah proses di mana masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti status sosial, ekonomi, agama, dan etnis. Misalnya, dalam masyarakat Indonesia, kita bisa melihat adanya pengelompokan berdasarkan suku, agama, dan kelas sosial. Pengelompokan ini seringkali menentukan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka dipandang oleh masyarakat. Selanjutnya, kita masuk kepada jenis pengelompokan sosial. Ada berbagai jenis pengelompokan sosial yang dapat kita temui. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan status sosial. Status sosial ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ascribed status atau status yang diperoleh sejak lahir, seperti misalnya kasta dalam masyarakat Hindu di India, dan achieved status atau status yang dicapai melalui usaha individu, seperti contohnya status profesional atau pendidikan. Selain itu, kita juga mengenal pengelompokan sosial berdasarkan ekonomi, di mana masyarakat dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Hal ini seringkali berhubungan dengan tingkat pendapatan dan gaya hidup. Yang terakhir, ada pengelompokan sosial berdasarkan agama dan etnis. Contohnya, di Indonesia kita bisa melihat pengelompokan berdasarkan agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, serta pengelompokan etnis seperti suku Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya. Pengelompokan ini mempengaruhi interaksi sosial dan struktur masyarakat. Sekarang, kita masuk ke dalam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial seringkali membawa dampak negatif dalam bentuk permasalahan sosial. Salah satu contohnya adalah ketimpangan sosial, di mana ada perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ketimpangan ini bisa menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok yang berbeda. Selain itu, pengelompokan sosial juga dapat memicu diskriminasi dan konflik sosial. Misalnya, konflik antar kelompok etnis atau agama yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi juga masih menjadi masalah yang signifikan. Selanjutnya ada marginalisasi. Marginalisasi adalah dampak lain dari pengelompokan sosial. Kelompok tertentu mungkin merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan penting. Sebagai contoh, masyarakat adat di Indonesia seringkali merasa termarginalisasi dalam proses pembangunan. Nah, di Indonesia, kita juga bisa melihat contoh kasus nyata di mana pengelompokan sosial menimbulkan permasalahan sosial. Seperti
konflik antar etnis di beberapa daerah, dan ketidakadilan ekonomi di perkotaan adalah contoh-contoh nyata yang bisa kita amati sehari-hari. Kemudian, kita masuk ke dalam penyelesaian permasalahan sosial. Untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat pengelompokan sosial, pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Misalnya, melalui kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan lebih besar kepada kelompok yang terpinggirkan, atau melalui program-program sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, di sini peran masyarakat juga tidak kalah penting. Kita semua bisa berperan dalam mengurangi diskriminasi dan ketimpangan dengan meningkatkan kesadaran sosial dan saling menghargai perbedaan. Pendidikan juga merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Nah, untuk terakhir, sebagai kesimpulannya, pengelompokan sosial ini adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam masyarakat. Namun, bisa menimbulkan permasalahan sosial yang serius jika tidak dikelola dengan baik. Ketimpangan sosial, diskriminasi, konflik, dan marginalisasi adalah beberapa dampak negatif yang bisa muncul. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Nah, teman-teman, tak terasa sudah sampai di ujung video kita. Itu tadi adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya harap kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari materi ini dan mulai berpikir kritis tentang bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.